Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sekarang marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ada yang masih ingat apa materi kita sebelum hari ini? Ya, betul. Hukum bacaan lam dan ro. Kali ini kita akan belajar tentang hadis yang membahas keutamaan memberi, yang tujuannya diharapkan kalian setelah mempelajari hadis ini akan bisa membaca, menghafalkan, serta mengetahui isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi dan juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba dibuka bukunya halaman 46. Sekarang kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairum min yadis sufla fal yadul ulya hiya munfiqatu was-sufla sa'ilatu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah pemberi dan tangan di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1339. Nah, di dalam hadis itu terdapat pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, si kandungannya, tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kenapa tangan yang di atas lebih baik? Karena kita dianjurkan memberi daripada meminta-minta. Karena meminta-minta adalah suatu perbuatan yang malas, karena dia hanya meminta-minta, sedangkan pemberi bisa saja dihasilkan dari bekerja keras sehingga dia bisa memberikannya kepada orang lain. Itu adalah lebih mulia daripada seorang peminta-minta. Yang kedua, isi kandungannya yaitu bersedekah kepada orang yang membutuhkan haruslah ikhlas, tidak mengharap imbalan. Nah, ketika kita bersedekah kepada orang lain, kita tidak berharap balasan dari orang tersebut maupun dari orang lain. Kita bersedekah semata-mata hanya karena Allah, karena ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan selanjutnya, berbuat baik itu juga termasuk sedekah. Nah, sedekah ini bentuknya tidak hanya harta saja, melainkan bentuk-bentuk lain, seperti kita memberi dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Dalam bentuk barang, misalnya ketika ada sebuah bencana di suatu daerah, lalu kita mengadakan donasi untuk memberikan pakaian kita yang masih baik kepada orang yang lebih membutuhkan karena bencana. Sedangkan dengan menggunakan jasa, misalnya kita bergotong royong membantu lingkungan kita, membersihkan lingkungan kita, itu juga termasuk sedekah. Yang keempat, isi kandungannya, kita harus meyakini bahwa rezeki yang diperoleh itu merupakan pemberian dari Allah. Rezeki yang kita dapat itu kita yakini berasal dari Allah, dan di dalam rezeki tersebut tidak hanya diberikan kepada kita, akan tetapi ada harta atau sebagian harta yang kita miliki, kita harus memberikan kepada orang lain karena itu adalah hak mereka. Isi kandungan yang kelima yaitu manusia dilarang untuk kikir, sebab perbuatan kikir tidak disenangi oleh manusia dan sangat dilarang oleh Allah. Orang yang pelit sangat dibenci orang lain karena mereka tidak peduli dengan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri. Apalagi oleh Allah,
perbuatan ini sangat dibenci karena Allah tidak menyukai orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, tidak membantu saudaranya, tidak pernah memberi kepada saudaranya. Dan isi kandungan yang terakhir yaitu jangan takut miskin karena kita berbuat sedekah kepada orang lain. Karena harta yang kita berikan nanti oleh Allah akan diberikan lagi kepada kita berlipat-lipat ganda. Misalnya kita memberikan 10, bisa jadi kita nanti akan diberikan lagi 20, 30, 50, bahkan berkali-kali lipat yang kita tidak dapat hitung nikmatnya. Kembalinya kepada kita itu belum tentu dalam bentuk harta lagi, akan tetapi dalam bentuk yang lain, seperti kita kesehatan itu juga merupakan rezeki dari apa yang telah kita sedekahkan kepada orang lain. Oke, setelah kita membaca hadis, terjemah, dan juga mengetahui isi kandungannya, apakah ada yang ingin bertanya anak-anak? Ya, apa? Oh, oke. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah kita bersedekah atau memberi kepada orang lain itu ketika jumlahnya sudah banyak? Atau ketika kita memiliki harta yang sudah banyak? Tidak. Kita memberi atau bersedekah kepada orang lain bisa mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil tetapi secara terus-menerus atau continue. Itu lebih baik daripada kita memberi dengan nominal atau jumlah yang besar tetapi hanya sekali dalam jangka waktu yang lama baru kita beri lagi. Memberi yang kecil tetapi secara terus-menerus atau continue itu lebih baik daripada memberi yang banyak tapi hanya sekali. Oke, masih ada yang mau ingin bertanya? Cukup. Oke. Setelah kita mempelajari materi hari ini, Bapak ingin kalian menghafalkan hadis yang sudah kita pelajari hari ini beserta artinya. Lalu dikumpulkan sebelum pertemuan kita yang akan datang. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.